lagi di channel kesayangan kita semua dan masih bersama aku di sini. Nah, apa kabarnya nih? Masih sehat-sehat semua ya? Nah, di sini aku mau ngajak kalian buat ngulik lebih lanjut nih tentang fitur yang ada di HP Sony Xperia. Lebih tepatnya di sini aku megang HP Sony Xperia Z2 ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian nih tentang fitur atau pengaturan yang ada di HP Sony Xperia ya. Nah, pengaturan ini bisa kalian jumpai juga di HP Sony yang sebelumnya aku review, yaitu Sony Xperia Z3 dan Sony Xperia Z2 Premium. Nah, mungkin barangkali kalian yang lagi pengen banget beli HP Sony Xperia kayak yang kemarin aku review tapi bingung nih, apa sih kelebihannya daripada HP Android masa kini ya? Nah, kalian kalau misalnya ngelihat pengaturannya itu sudah berbeda sekali, karena ini menurutku menarik banget sih ngelihat pengaturan di HP Sony Xperia ini ya. Karena menurutku tuh beda ya sama HP Android biasa yang monoton lah, paling ya tentang jaringan, Bluetooth, apa tampilan dan pengaturan yang lain lah yang biasa gitu. Nah, lanjut aja ya. Nah, di sini kita tinggal tarik layar aja. Di sini aja kita bisa ngelihat di sini ada mode stamina, lokasi, pesawat ya biasa ya. Terus di sini juga ada fitur NFC ya, jelas ya, dan di sini juga ada Miracast-nya. Oke, di sini di layar awalnya itu ada untuk fingerprint ya, seperti biasa, dan di sini juga ada kustomisasi perangkat Anda, misal mau ngasih wallpaper atau ngasih apa gitu ya. Di sini juga dilengkapi dengan wallpaper animasi karena di sini udah dilengkapi dengan pembuatan 3D ya. Jadi muka kalian tuh bisa dibuat seperti 3D gitu ya. Nah, kita lanjut ya untuk jaringan dan internet. Nah, ini seperti biasa ya, kita bisa ngeliat untuk jaringan biasa WiFi, di jaringan ada mode pesawat juga, hotspot dan tethering. Nah, di sini untuk sambungan dan perangkatnya ya, mungkin yang lebih luasnya kita klik aja preferensi sambungan. Nah, mungkin Bluetooth ini udah umum ya, ada di banyak HP pasti punya Bluetooth. Nah, yang keren ini di sambungan lanjutnya ini ya, yaitu kita bisa mengoneksikan langsung HP Sony Xperia ini ke Chromebook. Jadi nggak usah pakai alat bantu lain, kita langsung bisa konekkan gitu. Jadi kalian yang punya Chromebook perlu memindah data, kalian langsung bisa mindah aja gitu. Nah, kalian juga bisa berbagi langsung ke perangkat sekitar Anda melalui menu ini ya. Nah, untuk lanjutnya itu ada namanya Android Auto. Jadi di mobil itu kan ada layar kecil ya di depan itu yang bisa kita gunakan untuk dengar radio ataupun nonton gitu ya. Nah, misalnya kalian kebutuhannya ada di dalam HP gitu ya, itu kalian bisa langsung hubungin aja pakai kabel USB, lalu itu bisa langsung mirroring dari HP Anda ke layar di mobil Anda gitu, seperti itu ya. Nah, menu lanjutannya itu tentang mirroring ya. Jadi misalnya kalian pengen nonton YouTube nih di TV biar lebih gede. Nah, di sini ada bagi dua ya. Ada namanya transmisi, itu yang TV-nya udah kompatibel dengan Google Cast ya. Misalnya itu Chromecast. Nah, misalnya kalau pakai TV yang biasa, apa TV tabung, itu kalian bisa gunakan pencerminan layar. Jadi mirip banget sama cara mirroring yang pernah aku bikin video di sebelumnya ya, gitu. Terus di sini juga udah dilengkapi dengan NFC teman-teman. Kalian tinggal ketikin aja, langsung aktifkan NFC-nya, kalian pindahi, langsung muncul saldo kalian. Oke. Nah, di sini juga ada USB, ada pengendali permainan loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya PlayStation, kalian bisa gunain di Xperia Anda ya. Jadi misalnya kalian pas banget controller dari PlayStation-nya itu rusak ya, jadi belum bisa buru-buru beli, kalian bisa gunain di menu ini ya, gitu. Di sini juga ada bisa nyetak gitu ya. Nah, kayak gini. Bisa tersambung ke printer. Oke.
Nah, lanjut lagi kita ada namanya tampilan ya. Nah, tampilan di Sony ini itu lucu banget ya. Soalnya ada dua gitu. Aku sampai heran kenapa kok ada dua. Soalnya biasanya di HP Android itu kan cuma satu. Nah, ternyata di tampilan yang atas itu dia lebih detail loh teman-teman. Jadi emang bener-bener Sony itu memperhatikan secara detail tentang kenyamanan dari penggunanya ya. Nah, untuk menu yang di atas sendiri kita bisa ngeliat, kita bisa ngubah ukuran grid dari menu yang ada di layar beranda ya. Jadi mau ukuran berapa gitu. Terus kita ada namanya transisi panel. Nah, ini maksudnya itu kalau misalnya kalian geser gini tuh kayak gimana gitu loh ya. Nah, di sini ada arus, cekung kayak gitu. Nah, di sini ada juga widget. Kita tahu widget itu adalah aplikasi yang akan membantu kalian di layar beranda itu ya. Nah, di sini banyak banget kok pilihannya. Kalian bisa pilih sendiri apa yang kalian butuhkan ya teman-teman. Nah, terus kalian juga bisa tambahkan pintasan ya. Juga ada namanya tema juga. Nah, kita bisa beli temanya lucu-lucu di sini gitu. Kalian bisa unduh aja gitu, gratis gitu ya. Nah, lanjut kita ada namanya Xperia Loops ya. Jadi itu ya memberi tahu status perangkat Anda dengan animasi asli Xperia gitu ya. Jadi misalnya lagi mau ngecharge, dia akan menampilkan logo Xperia gitu. Terus tampilan ambien seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa ngatur stiker-stikernya di sini tuh, lucu-lucu kan? Jadi itu dia berfungsi untuk memungkinkan Anda untuk melihat informasi seperti waktu dan pemberitahuan tanpa menekan tombol data seperti itu. Terus di sini juga ada namanya jam ya. Jamnya kita bisa atur kayak gimana kita seneng ya. Nih, banyak banget desainnya. Kayak gitu, teman-teman. Terus di sini juga ada aplikasi ya tentang aplikasi yang kalian install ya. Terus di sini juga ada baterai. Kita bisa mengetahui kalau baterainya tuh bisa digunakan dalam berapa waktu lagi ya. Nah, di sini tuh ada alertnya gitu, teman-teman. Nah, jangan khawatir juga kalau misalnya kalian lagi darurat nih ya, lagi di luar rumah, kalian nggak sempat bawa charger gitu. Di sini disediakan juga namanya mode stamina. Jadi dia bisa bekerja untuk mengawetkan baterai ini lebih lama gitu, teman-teman. Nah, ini tadi kan 90% ya, padahal aslinya 60% kayak gitu tuh teman-teman. Jadi lebih lama gitu ya tahan baterainya. Ini bagus banget. Kalian juga bisa menggunakan mode darurat banget ya. Misalnya kalian lagi ada di bencana ataupun di keadaan yang urgent, pastikan tidak memungkinkan kalian untuk mencharger ya. Jadi kalian bisa aktifkan mode darurat di sini gitu ya. Dan sebelumnya kalian harus membaca informasi untuk pesawat tujuan ini, oke? Nah, di sini juga bagus banget ya. Di sini tuh disediakan namanya perawatan baterai. Jadi kita tuh udah diingetin sama Sony nih. Di sini tuh udah ada otomatis ataupun custom. Kalau aku sih milih otomatis ya, karena pelupa ya. Jadi biasanya kita akan ngecharge lama-lama gitu ya, nggak tahu berapa jam, mungkin ketinggalan tidur. Kalau misalnya belum punya charger yang otomatis mati. Nah, di sini udah disediain perawatan baterai ya, yang bisa meningkatkan masa baterai dengan menggunakan waktu pengisian perangkat lebih dari 90%. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus di sini udah disediain juga kapan sih ngisi baterai penuh terakhir kali, itu 25 jam yang lalu ya. Terus penggunaan layar sejak pengisian baterai penuh terakhir itu udah ada waktunya. Jadi itu bener alat banget, dan sehingga kita bisa mengawetkan baterai ini dengan baik ya, supaya nggak cepat boros gitu ya, supaya bisa awet-awet lah HP ini gitu. Nah, lanjut ya. Di sini juga ada menu tampilan ya. Di sini itu dari awal ada namanya warna dan kontras. Nah, di sini itu emang benar-benar mementingkan grafik dari warna yang dihasilkan di HP Sony ini ya. Kita bisa pilih mode profesional itu seperti apa, mode standar itu seperti apa, mode super hidup seperti apa. Kalian bisa melihat perbedaan dari warnanya ya, teman-teman. Kalau misalnya aku sih pilih mode standar aja, oke? Nah, di sini juga ada keseimbangan putihnya gitu. Jadi bisa menjaga umur dari layar ini ya gitu. Kalian bisa atur sesuai yang kalian inginkan. Di sini juga ada peningkatan gambar video seperti ini ya. Aku pilih aktif aja ya supaya nontonnya tuh lebih enak gitu. Di sini ada peningkatan pencerahan. Di sini ada tidurnya tuh maksimal 30 menit ya. Karena ini kan LCD ya. Terus
Di sini ya lanjutannya itu ada banyak pilihan menunya. Jadi yang pertama itu ada mode satu tangan teman-teman. Jadi karena ini layarnya cukup gede, jadi mungkin pegel ya kalau misalnya kita melakukan aktivitas dengan dua tangan seperti ini. Kita bisa aktifkan aja, lalu kita ikuti instruksi yang ada, kita geser ke kanan seperti ini. Nah, di sini udah aktif nih mode satu tangannya gitu. Jadi lumayan lah ya buat scroll-scroll gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada mode sarung tangan ya yang mungkin bisa berguna untuk kalian yang lagi berpergian nih, lagi urgent buat ngubungin orang. Nah, di sini lanjutannya adalah menu lampu latar. Maksudnya apa sih? Jadi misalnya kalian itu lagi scroll-scroll tuh dia akan tetap nyala teman-teman. Dia akan mendeteksi kalian itu ya. Dan dia HP-nya akan tetap nyala. Misalnya kalian lagi geletakin HP-nya di meja gitu, mungkin kelupaan ketiduran, dia akan otomatis mati. Jadi begitu ya. Jadi nggak akan terus-terusan menyala. Seperti itu, kalian bisa langsung aktifkan di sini ya. Nah, di sini juga ada cahaya malam ya teman-teman. Jadi kalian bisa atur di sini. Misalnya kalau misalnya malam kan kita butuhnya agak redup gitu ya, biar matanya enak gitu. Nah, seperti itu. Kita juga ada tema gelap, ada screensaver juga di sini juga ada. Nah, di sini juga seperti menu-menu lainnya, dan di sini juga ada kesehatan digital dan kontrol orang tua. Jadi bisa mengetahui ya kita itu makainya tuh berapa kali nih, notifikasinya dapat berapa kali nih ya, kita buka HP itu berapa kali gitu. Ada juga nih kita udah disiapin mode waktu tidurnya kapan, mode fokusnya kapan. Kita bisa juga aktifkan fitur jangan ganggu. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan sosmed ya. Jadi kan emang nggak baik kalau misalnya kita tuh selalu megang HP untuk melakukan hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi kita bisa buat pengingatnya di menu ini. Dan juga ada kontrol orang tua, misalnya lagi dipakai anak-anak gitu ya. Jadi kita bisa kontrol di sini gitu, biar nggak terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Oke? Nah, di sini untuk aksesibilitasnya juga seperti biasa, seperti ini ya. Kita bisa ngatur ukuran font, ukuran tampilannya seperti apa, koreksi warna juga ada animasinya, ada tombol aksesnya, juga banyak banget pengaturannya ya. Terus yang terakhir ini ada namanya Xperia Axis ya. Jadi asisten Xperia, jadi banyak banget tuh kan, ada pembersihnya. Kalau misalnya menumpuk cacingnya ini ya, kalau misalnya langsung pembersihnya di sini, jadi emang otomatis dia akan membersihkan penyimpanan memori berdasarkan analisis kecenderungan penggunaan aplikasi gitu. Di sini juga ada mode stamina-nya nih yang tadi itu. Di sini juga ada perawatan baterainya yang tadi. Jadi emang fitur dari Xperia Axis-nya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa juga nih hubungin CS dari Xperia sendiri melalui fitur ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menemukan bantuan-bantuan di sini ya. Oke teman-teman, segitu aja ya video dari aku. Terima kasih udah nonton video ini secara utuh. Semoga bisa membantu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.